Assalamualaikum teman-teman. Kenalin, nama aku Tiara Audina. Nah, aku di sini sebagai host. Di samping aku ini ada dua mbak-mbak yang cantik, manis banget. Padahal hostnya juga cantik loh guys. Udah guys. Kenalan dulu coba. Perkenalkan, nama aku Wiwit Nur Fadila. Perkenalkan, nama aku Wida Karina Anggraini. Nah, kita di sini mau ngebahas tentang apa sih itu surrealisme, siapa senimannya, dan contoh lukisannya. Gitu. Sebelumnya, apa sih itu surrealisme itu? Kira-kira mbak-mbak ini tahu nggak sih apa itu surrealisme? Jadi surrealisme itu merupakan sebuah aliran yang menyajikan kontradiksi antara mimpi dan realita yang tidak akan mungkin terjadi di dunia nyata. Lebih tepatnya, kalau disingkat, lukisan mimpi yang tidak akan terjadi. Ya, gitu ya. Ya. Jadi surrealisme itu kayak seni lukis yang apa? Kayak gambarannya itu kayak di mimpi, kayak Ya. seolah nggak nyata gitu. Lebih-lebihkan gitu. Kan kita tadi udah bahas tentang pengertian nih. Iya. Kira-kira ada nggak sih ceritanya gimana kok bisa ada aliran surrealisme itu? Oh, ada. Gimana, Mbak? Sebelumnya ini aku lihat Google dulu ya, soalnya ya. Ya nggak apa-apa, kita kan sama-sama belajar. Oke. Sejarah surrealisme. Aliran surrealisme merupakan salah satu gerakan seni yang paling besar di abad ke-20. Surrealisme dicetuskan oleh André Breton, yaitu seorang sastrawan dari aliran Dadaisme, di dalam tulisan Manifesto Surrealisme di tahun 1924. Kan tetapi beberapa ahli mengungkapkan bahwa aliran ini sudah ada sejak tahun 1917 melalui sebuah karya dari Georgi de Chirico yang menampilkan pemandangan trotoar kota dengan sentuhan gaya yang terlihat seperti halusinasi. Nah, itu sejarahnya. Oh gitu ya. Jadi ini ada dua pendapat gitu gak sih? Ya, Yang pertama pada abad ke-20, yang kedua pada tahun 1917. Berarti abad ke-19 ya. betul. Ya nggak tahu mana yang betul. Ya, kita tanyakan Pak Mirza sih. Tuh. Untuk yang selanjutnya, tadi kan kita udah bahas pengertian sama sejarahnya ya. Kira-kira ada nggak sih ciri-ciri surrealisme itu? Kalau saya browsing di Google sih ada. Yang pertama itu menyajikan gambar objek nyata dengan kondisi tidak nyata. Itu maksudnya piye, Wi? Iya. Jika gambar objek nyata dalam kondisi tidak nyata, kemungkinan contohnya seperti yang digambar nih Pak Mirza waktu pembelajaran. Ini enggak sih Rek, pas wayahe Pak Mirza gambar jam tapi meleleh, tapi enak irungnya. Oh iya, itu kan Kemungkinan jam kok itu iku. nyata, tapi itu gak nyata. Soalnya kan nggak mungkin enak jam, enak yo isonya sih enak jam, enak kupingnya, tapi gak mungkin jam ki bakalnya meleleh. Tuh guys. Terus ada lagi yang kedua itu pencitraan seperti di dalam sebuah mimpi. Terus yang ketiga itu memiliki kontras yang tinggi. Itu artinya ada wujud besar yang berdampingan dengan wujud kecil. Nah, terus yang keempat itu memainkan sebuah imajinasi yang ada di dalam mimpi dengan yang ada di dunia nyata. Terus ada lagi yang kelima, terkesan seperti fantasi namun tetap berpegangan pada referensi yang ada di dunia nyata. Udah sih, itu aja dari Google. Kita ya belum tahu. Ya, ya. Udah bahas tentang pengertian, sejarah sama ciri-cirinya. Nah, ada nggak sih seniman surrealisme terkenal itu, entah dari lokal atau mancanegara? Kalau yang dari luar negeri itu ada, yaitu benar-benar
Salvador Dali. Seniman terkenal surrealisme yang pertama adalah Salvador Dali. Memiliki nama lengkap Salvador Felipe Jacinto. Lahir pada 11 Mei 1904 di Veracruz, Spanyol. Sejak kecil, Dali memang sudah menunjukkan bakat seni yang luar biasa. Orang tuanya sampai membangun studio seni khusus untuk Dali. Bahkan sebelum ia memasuki usia sekolah, karena bakat seninya yang terus berkembang. Pada tahun 1916, di usia Dali yang ke-12, orang tua Dali setuju untuk menyolokkannya ke sekolah menggambar Colegio de Hermanos Maristas dan The Institute di Veracruz, Spanyol. Nah, itu asal-usulnya Salvador Dali. Oh gitu ya. Jadi Dali itu emang udah punya bakat seni yang luar biasa dari kecil. Bakatnya udah dari kecil. Mau lihat nggak apa lukisannya Salvador Dali? Mau. Udah Wit, ini Wit. 1, 2, 3. Celing. Jadi lukisan ini tuh namanya The Persistence of Time. Merupakan sebuah lukisan yang cukup ikonik dan terkenal dari Salvador Dali. Lukisan ini menampilkan berbagai macam jam dinding dan juga waker yang terlihat meleleh. Di dalam lukisan ini, Dali membuat sebuah benda yang harusnya keras menjadi lunak. Adanya pohon yang tampak seperti tubuh di atas balok kayu yang mirip seperti buah meja menambah kesan kontras yang terjadi antara realita dan dunia mimpi. Oh gitu ya. Jadi di lukisan itu tuh ada jam terus meleleh. Itu maknanya apa sih Mbak? Kok jamnya bisa meleleh, bisa lembek-lembek gitu? Bentuknya nggak berat-berat banget. Ada nggak? Kemarin sudah dikasih tahu sama Pak Mirza. Oh, Wit. Apa ya, Wit? Iya, Wit. Kita bisa analisis sih dari gambar ini. Mungkin tentang kayak membuang-buang waktu. Ya membuang-buang waktu itu kayak menyiapkan waktunya itu sia-sia gitu. Kalau enggak kayak menyanyiakan waktu tidur. Ah gitu ya. Jadi lukisan The Persistence of Time ini adalah salah satu contoh lukisan terkenal dari seniman terkenal juga. Nah lukisan ini tuh sempat kayak heboh di zamannya gitu, karena betul-betul kayak isinya itu wah gila banget sih. Salvador Dali bisa nyiptain lukisan secantik sekeren ini. Wit aku aslinya serak. Oh, serah bentar ya. Bentar, Mbak. Iklan dulu. Itu gak ditawani ya. Enggak sih, enggak. Ah, ini Mbak, kalau mau minum. Oh, kan yang bosnya Mbak. Hostnya tidak menawani. Kamu gak ngombe, Wit? Puasa. Iya lah. Iya. Sporadis ya. Iya, enggak apa-apa diminum aja. Habis ini buka kok. Sekarang masih jam 7. Makasih. Jam 7. Jam 5. Ada yang ditanyakan lagi, Ta? Yang ditanyakan Pak, kira-kira ada nggak sih seniman, tadi kan kita udah bahas seniman mancanegara nih, seniman lokal yang beraliran surrealisme itu ada apa nggak sih yang dari Indonesia gitu, yang asli? Ada kalau pelukis yang dari dalam negeri. Namanya Robi Dwi Antono, seorang pelukis muda yang karya-karyanya telah mendunia. Perupa kelahiran 30 Oktober 1990. Ini menyampurkan unsur kelayan anak-anak dengan gaya pop surrealis dalam lukisannya. Maka terciptalah karya seni yang sedikit aneh dan menyeramkan dengan unsur-unsur kanibalisme. Aneh, menyeramkan ngono. Kayak siapa ya? Sobat. Lukisannya kepiye? Aduh. Gak ada lukisannya. Ada lukisannya gak sih? Teman-teman pengen nero gak? Pengen dong. Jadi serem kok tahu di. Kok wedi, kok padha tutup mata. Aduh, Jump scare. Aduh, kepiye kok? Kasih tahu gak, Wit? Kasih tahu gak? Apa kasih tempe? Kasih tahu dong Mbak, kayak gimana? Juga penasaran nih. Oke. 1, 2, 3. Cring. Nah, kita lanjutkan ya guys. Unsur-unsurnya salah ding.
unsur-unsur kanibalisme, kesedihan dan kekerasan, namun ada kesan lain yang segar di dalamnya. Segar. Ki enggak sih segar? Wah, ini seger ya, tak minum lah. Belum ditamani loh padahal. Gak apa-apa minum aja. Seger wit. Segar. Haus ya. Masaknya puasa lah. Enggak apa-apa. Habis ini kita akan berbuka. Oke, ditaruh lagi. Nah, itu tadi biografi dari Robby Dwi Antono. Itu. Oh. Jadi hebat banget gak sih? Masih muda tapi udah go internasional Udah. kan ya. Belajar tau kamu tau? Hah? Belajar tau kamu? Apa? Robby tak? Iya. Enggak. Awur. Enek Robby tapi bocil kematian biasanya main lato-lato. Saya enggak mikirnya. Oh, berarti kok Fernanda? Iya. Main lato-lato sing Iya. wingi. Heeh. Oke. Serius. Jadi kan kita udah ada di penghujung acara nih. Jadi kita udah bahas tentang apa itu surrealisme, tentang sejarahnya, tentang apa seniman terkenalnya, entah itu lokal, mancanegara, pokoknya banyak banget kan. Bentar. Ayo tak bedaya ayo. Kira-kira ada enggak kesimpulannya surrealisme apa ayo? Sing teka Kombe Wida mau Ya, bacanya ayo. 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 Nantangin mbak. Iya. Kamu bertanya-tanya. Kamu tanya. Iya, aku bertanya-tanya. Kira-kira Laisa dikaya apa, Win? Apa ya? Apa wit? Nah, wit. Terserah. Apa tak kayak teh? Loh. Kok hilang ngombe? Kak? Kok hilang? Ya wes, nang lanjutno. Yang pertanyaan kemauan kira-kira iso ora ayo. Nah, jadi kesimpulan dari yang Mbak obrolin tadi, yang kita bahas tadi, surrealisme itu adalah aliran seni lukis yang menghadirkan gambar objek nyata dalam keadaan yang tidak mungkin. Nah, tapi ini ada sehingga citranya seperti dalam mimpi. Misalnya nih kayak tadi yang apa? Yang dicontohin tadi kayak jam dinding meleleh, terus ada wajah dengan posisi hidung dan mulut yang terbuka. Nah, tadi juga ada seniman terkenalnya kan, yaitu Salvador Dali sama siapa tadi mbak? Yang satunya mbak? Lupa aku. Namanya Robby Dwi Antono. Oh, itu namanya. Iya. Akhir aja ya, sampai di Si, sini. bentar. Buat teman-teman sing nonton podcast iki, aku ada pertanyaan. Kira-kira pada ero gak sih teh bojo peneman nek piro? Tak ero sesuk ambek Wida dikai jajan, dikai hadiah jajan. Aku meneh. Gak apa-apa, sesuk pada jalan di Wida ya. Udah mbak, ada tambahan lagi mungkin? Udah. Udah. Oh iya, aku mau tanya. Bentar ini ya. Panik jangan panik. Ini yang paling akhir banget. Gimana kesan pesan podcast kali ini? Lumayan lah. Good. Agak garing dikit tapi nggak apa-apa. Ya, Garing capek mbak? Capek sih. Iya, sama. Aku juga capek. Kamu nanya. apa sih, Wi? Garing loh. Apa sih? Gak jelas sih. Ya udah, sampai di sini dulu podcast kita tentang aliran surrealisme. Kita akhiri dulu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Kita ada yel-yel nih. Yel-yel kebanggaan Asipat. Tane. Jadi gimana yel-yelnya mbak? Mbak Wida mungkin bisa dipimpin. Adipati. Oh, tenan. Body, I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a